ini di hutan. Kita tadi sudah turun nih arah ke Lumajang. Lihat hutannya tuh, estetik asik nih. Kita lihat tuh, ya kan tuh. Fotoan sebenarnya bagus ini. Tapi sudah Pak. Ya. Ini hutannya masih terjaga, masih lebat ya. Sejauh mata memandang di sana nggak ada yang jomplang-jomplang. Kerapatannya masih sangat rapat ya, tidak ada yang gundul. Tuh. Kita masih di kawasan hutan tuh. Tadi vegetasinya biasa rapat sekali. Ini sudah agak kelihatan sinar mataharinya, sudah agak terbuka. Di sana, bulu kudukku merinding. Jadi apa tuh? Hutannya lepas sekali itu, masih alami. Hutannya itu masih alami. Masih bagus tuh hutan-hutannya tuh, artinya alam itu masih terjaga ya. Di sini kan masih kelihatan sinar matahari, masih rapat matahari bisa masuk lembab. Santai-santai saja ya. Pengunjung sudah mulai berdatangan menuju puncak Bromo. A few moments later. Oke, sobat JP, kita sudah berada di Jember. Tadi sempat mampir ya di Indomaret sambil meregangkan tubuh, karena kita sudah hampir 4,5 jam mengendarai kendaraan. Dan sekarang kita akan lanjut ya menuju kota Banyuwangi sebelum hari bertambah gelap. Karena mumpung cuacanya lagi bagus, kita gas saja terus. Kira-kira kalau sekarang pukul 2:30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kira-kira 3 jam lagi, 6:30 malam sore, kita akan sampai di Banyuwangi. Tadi perjalanan dari Malang sampai di Jember ini, dramanya banyak sekali. Macet full, truk-truk gede-gede tuh. Jadi antriannya panjang, jadi mesti nyari celah sedikit untuk bisa keluar dari kemacetan yang ekstrim ya. Bikin video aja udah males.
kita sudah sedikit keluar dari kota Jember. Oh, manuver anak-anak tuh. Ya, itulah. Nggak apa-apa. Kita santai aja. Oke, Sobat JP, kita lanjut menuju Banyuwangi. Kita sudah sampai di Mayang. Jadi kendaraan ini masih didominasi oleh truk-truk besar ya. Jadi ya harus sedikit berhati-hati karena kendaraannya ramai sekali. Mungkin ibu kota kecamatan kali ini ya. Banyuwangi belok kiri. Oke. Ini udah kembali ke jalan nasional lagi. Bersyukur sekali hari ini ya, karena cuaca cerah dalam perjalanan kita. Cuman sayangnya tadi di Puncak Bromo itu kita nggak dapat berhenti, maunya ya ngopi-ngopi cantik lah, tapi takut juga. Karena begitu kita nyampe atas, padahal masih pagi, kabut udah mulai turun. Nah, takutnya hujan lebat. Waduh, udah kita lanjut aja. Kita nggak jadi ngopi-ngopi cantik di atas. Karena perjalanan kita juga masih jauh. Ini pun dengan kita berhentinya hanya makan dan minum saja dalam waktu singkat, perkiraan sampainya sudah jam setengah 7 sore. Tapi itulah seninya perjalanan, kita nikmati saja. Ya, sudah mulai menanjak. Jalan memang sesekali saja ada yang rame ya. Dari Jember ke Banyuwangi ini, mudah-mudahan agak lengang jalurnya seperti ini. Jadi tidak terlalu capek di jalan. Karena kalau udah mobil terlalu banyak beriringan, waduh capek juga. Apalagi kendaraan-kendaraan besar ya, kita mendahului agak sulit. Tuh, akhirnya macet lagi nih. Kepalanya pasti truk, kalau enggak truk bawa barang berat, tronton, truk gandeng gitu aja yang bisa bikin kemacetan sampai 1 kilo ya. Tadi itu bisa ada lebih 1 kilo.
Ya, ada tronton di depan ya. Masih berkutat di kemacetan. Ini ada truk tronton tuh di depan. Jadi kita memang harus lebih berhati-hati ya. Karena ini tanjakan. Tuh. Mobil box dari tadi nggak bisa nyalip. Ada celah rupanya. Oke. Ya. Ya. Apa-apa. Udah terbiasa dia di sini. Kita mau terbebas dari kemacetan. Tuh, perbukitan hijau tuh bagus sekali tuh. Aduh, bagus sekali. Ini kanan kiri kita ini masih jauh sekali. Oh. Woi. Woi. Wih, bagus sekali. Desa ini dikelilingi hutan. Ini sekarang kita udah mulai memasuki hutan ya. Tuh, sudah mulai berbeda rasanya. Kita sudah mulai meninggalkan Jember. Ya, harus hati-hati karena jalannya ada yang lubang tuh. Ini jalannya habis diperbaiki ya. Beberapa bulan yang lalu sempat ditutup untuk perbaikan seluruh areal kawasan ini. Jadi semakin nyaman aja.
masih ramai sekali. Ini mungkin ada pelebaran jalan kali ini ya, beberapa bulan yang lalu nih. Udah semakin mulus jalannya. Tuh. Ini asik sebenarnya jalannya di sini nih. Ini alas apa namanya ini ya, lupa saya ini, apa alas gumitir namanya ya. Kalau udah ada truk ya mesti harus antri ini, kayak gerbong kereta nih, nggak akan bisa mendahului karena jalannya, nah tuh. Ini lutut saya aja dah kaku nih. Tapi kita akan nyantai aja dulu. Aduh. Ini udah semakin lebar ya jalannya. Di pinggir-pinggir jalannya sudah dibeton jadi aman. Tapi karena memang jalan ini adalah jalan utama dan dilalui kendaraan-kendaraan besar ya, pasti ya akan hancur juga nanti. Kalau dulu ya, zaman-zaman saya masih muda, justru di sini ini terkenal rawan. Tapi seiring berjalannya waktu, aman-aman aja. Gitu. Mungkin karena orang yang berada di daerah ini hampir 24 jam ada ya. Sampai malam pun kita lewat tuh ada orang. Terkadang tapi ada gitu loh. Artinya saya lewat malam-malam pun ada orangnya. Dan ini masalahnya di hutan, ini kanan kiri. Padahal baru nih udah ada yang lubang-lubang juga. Tuh, kalau hutannya di sini udah jangan ditanya.
ada truk rupanya di depan sama bus. Ya pantas saja agak sedikit macet di sini. Kalau sudah yang ada di depan itu truk yang besar dan bus, ya sudah kelar. Kita mesti harus pelan-pelan. Tuh, apalagi nanjak seperti ini, gandengan, udah. Yang di belakang ya pasti macet. Ini masih jalannya masih siksak kayak gitu ya. Oh. Kalau bus ya sekali injak gas. Ya. Supirnya bagus ya. Akhirnya bisa nyalip. Ada yang pakai mantel barusan nih. Waduh, hujan di sana. Alamat nih, kita pakai mantel sekarang nih. Tuh hujan. Hujan ya. Hujan. Kita berhenti dulu deh di sini nih. Oke. Kita berhenti di sini lah. Tuh. Kita ngelihat apa sampai di bawah ya, Bu? Bawah ya? Ah, oke. Saya bisa kayaknya. Takutnya hujan nih. Oh, tuh pakai mantel semua. Ya, nanjak-nanjak itu. Ya, coba kita lihat. Oh, basah. Oh, kayak mantel semua, Bu. Oh. Kita nyari tempat kayak mantel nih. Kebetulan di sana memang agak gelap sih. Tuh, bagus sekali. Ini mulai hujan lagi ya. 1 jam 40 menit sebelum tujuan kita. Nggak tahu kita harus pakai perlengkapan jas hujan apa enggak nih. Karena sepertinya nanggung, tapi kalau enggak pasti basah dia.
sebenarnya demi amannya sampai di tujuan, ya kita cari tempat aja ya. Kita cari tempat kota Glenmore. Sepertinya akan hujan yang lumayan nih. Oke, kita cari tempat pemberhentian. Entah Indomaret atau Alfamart, apapun itu. Up. Up. Wow, turun tuh. Kita sekarang pakai jas hujan nih karena hujan ya. Wah, ada paku. Tarik. Yuk, sudah. Oke, akhirnya kita pakai mantel lagi tuh. Ini sudah tasnya, sudah clear semua. Karena jujur aja nanggung sekali. Padahal jarak dari hotel ya masih lumayan lah, 1 jaman lebih, 1,5 jam lagi. Nanti keburu basah kuyup sampai di hotel kan nggak lucu lah. Jadi kalau sudah proper, jadi kita lebih santai jalannya. Mau hujan, mau terang, udah gas aja. Oke. Ternyata tadi hujannya lebat juga di sini nih. Tuh, sekarang pun masih. Tuh. Untungnya kita sudah siap-siap semenjak kita berangkat tadi dari Malang dan sampai di tempat ini di Bukit Sion, apa namanya nih, di kota Glenmore ya, Glenmore. Baru kita pakai mantel. Ini suasananya, wih, dari arah depan pun banyak yang masih pakai mantel ya. Berarti di depan ya seperti ini masih pakai mantel. Nah, berarti di sana masih hujan juga. Nah, jadi tadi sempat ragu-ragu pakai enggak itu. Tapi demi amannya udah pakai aja. Biar enggak kepikiran.
pinggir ya. Sampai di sini. Memang sedikit agak jauh kan, tapi nggak stres oleh kemacetan. Jadi ya lebih aman saja. Oke, kita habis makan tadi. Ini udah dekat di hotel ya. Kita kalau melanjutkan perjalanan pulang itu kisaran dari sini itu paling enggak 5-6 jam. Jadi sebaiknya kita nginep saja dulu dan besok pagi baru kita melanjutkan perjalanan menuju Bali. Ini udah dekat nih. Kendaraan padat. Kita belum check-in, lupa tadi. Oke, sudah dekat. Ini dia. Mana pintu masuknya nih? Oke. Oh, dari sebelah ya. Oke. Kita mau check-in dulu. Turun, Bu.
Kita sekarang menginap di Ilira Hotel di Banyuwangi. Tuh, ini kita dapat di lantai 10. Tuh, kita ke kamar yuk. Kita dapat nomor lantai 10 nomor 15. Kita review dikit-dikit ya kamarnya. Oke, kita mulai dari kamar tidur. Nah, baru masuk di sebelah kiri. Ini seperti biasa ada perlengkapan untuk bikin kopi atau teh ya. Cuman kita nggak dapat airnya kita ngambil di depan kamar. Ada tempat air mau panas, dingin dan lain sebagainya. Juga ada kulkas. Ada kulkas. Ini ada lemari. Ya, mau taruh pakaian dan lain sebagainya. Ini ada kursi besar. Sofa bisa juga untuk tidur sebenarnya nih. Dan ada TV. Nah, ada meja nakas yang menggantung seperti itu. Kamarnya ada lukisan. Ini double bed ya. Seperti ini. Dan kamarnya cukup luas. Tuh. Ini juga ada nakasnya. Dan ini ada meja. Tuh, ada kursi. Tuh. Nah, yang kita akan Nah, ini kamar mandinya. Seperti ini. Tuh. Ini ada wastafel menggantung juga. Semua serba menggantung. Tuh. Ada tempat tanduk. Nah. Ini tempat mandinya ya. Ya, tuh, oke, ini bisa gantung-gantung baju, seperti itu. Nah, yang paling kita juga dapat balkon ya. Nih, tuh kita bukain. Kita untuk kongko-kongko nih, nah tuh. Kita dapat balkon di sini. Dan kita bisa melihat kota Banyuwangi. Tuh. Jadi setiap kamar dapat balkon. Itu ya Sobat JP. Nah, seperti itu. Nah, untuk harga, kebetulan saya dapatnya cukup lumayan harganya. Saya banding-bandingin di Traveloka, di Agoda, tiket.com. Karena sekarang itu kebetulan juga hari libur. Biasanya sih kisaran, kalau hari-hari yang tidak ramai itu, kisaran 650 ya, belum pajak itu sekitar hampir 750 lah. Nah, kalau sekarang itu pasti ada kenaikan. Saya dapatnya di paling murah ini 850. Gitu, 850 di Agoda. Ini nggak ada di endorse ya. Kalau di Traveloka itu 950. Jadi karena kebetulan saya datang dari Malang dan capek sekali, 7,5 jam berkendara, akhirnya kita memutuskan untuk nginapnya di sini. Oke, sekian dulu. Nanti kalau ada sesuatu lagi, kita akan bagikan ke Sobat JP sekalian.